Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat, rahmat dan karunia dari Allah, kita masih Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga doa dibaca di Dayafnil dimulai dengan Alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ditegaskan bahwa pujian bagi Allah, hamdan na'imin, sebenar-benar puji akan orang yang memberi nikmat. Kemudian hamdan syakirin, hamdan pujian sebenar-benar pujian terhadap dari orang yang bersyukur. Nah, oleh karena itu kita sebagai hamba dari Allah, kita harus senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, akhir segala nabi dan imam segala rasul, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mengulang-ulang kaji kita. Pagi kini kita masuk surah Al-An'am ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-An'am ayat 92 Allah berfirman, wa hadza kitabun, kata Allah, dan inilah kitab Al-Quran, atau anzalnahu, kami yang menurunkan Al-Quran itu, kata Allah. Yang mana Al-Quran ini? Yang pertama mubarak, yang diberkahi, penuh keberkahan. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan diperintahkan untuk awak membacanya. Dan Al-Quran ku penuh keberkahan. Dan berkah ko secara arti adalah ziyadatul khairi, bertambah kebaikan. Maka orang nan membaca Al-Quran, maka akan bertambah kebaikan untuknya.
Itu nan barakat itu tadi. Contohnya keberkahan Al-Quran nan dibaca. Dengan dibacanya Al-Quran, hati awak menjadi tenang, hati menjadi tentram. Risau awak, galau awak, stres awak, ubeknya adalah baca Al-Quran supaya tenang jiwa awak. Al-Quran memberasihan hati awak, dengan awak membaca Al-Quran berasih jiwa awak. Keberkahan berikutnya adalah orang yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala. Balipek gando pahaloi. Maka Al-Quran itu disebut dengan mubarak. Maka sekurang-kurangnya awak dalam sehari itu sekali atau 2 kali membaca Al-Quran. Tak awak kini setiap pagi awak baca Al-Quran. Al-Qari kasamnya, orang yang membaca samuju orang mendengar. Setiap pagi sekurang-kurang awak baca sayat 2 ayat. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, huruf yang dibaca, falahu bihi hasanatun, maka baginya dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalihah. 1 kebaikan itu bernilai lebih gandoi 10. 1 huruf cie kebaikan, dan cie kebaikan itu tadi nilainya adalah 10. Lalu kemudian siapa yang berkata alif lam mim? Apakah alif lam mim itu harfun 1 huruf? Lakin alif harfun, lam harfun, wal mim harfun. Siapa yang mengatakan atau membaca alif lam mim saja, itu bukan 1 huruf. Itulah 3 huruf tu, alif cie huruf, lam lah cie huruf, mim lah cie huruf. Lah 3 dikali 10 lah 30 kebaikan. Kinilah bara huruf baca tu. 1 huruf saja dapat 1 kebaikan, di dalam 1 kebaikan nilainya 10 kebaikan. Jadi keberkahan Al-Quran yang Allah turunkan nan dibaca dewa. Mangko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu, pancarkan cahaya di rumahmu dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang awak baca di rumah awak itu akan membuat rumah awak bersinar. Bakurang batangka, ndak ada anak karingkang, karena rumah tu disinari taruh dengan bacaan Al-Quran. Tapi kalau ndak ada pernah dibaca Al-Quran di rumah, suami ndak ada baca Al-Quran, istri ndak baca Al-Quran, anak ndak membaca Al-Quran, batangka nak kendak parangannya, ibu taruh, kemudian galau taruh, stres taruh. Jadi makanya Al-Quran itu menghadirkan keberkahan. Nan kareh menjadi lunak. Kemudian nan stres menjadi tenang. Karena dengan membaca Al-Quran, tenang jiwa. Kemudian membuat awak menjadi tentram. Ikolah nan keberkahan itu tadi. Jadi Al-Quran itu mubarak. Al-Quran yang Allah turunkan itu menghadirkan keberkahan. Dan kemudian lain, ikra'u, bacalah, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu perintah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran nan wak baca itu akan menjadi teman awak, nanti memberikan syafaat bagi orang yang membaca.
Jadi di hari kiamat tidak ada pertolongan, tidak ada yang membuat orang bisa menjadi kuat menghadapinya. Kecuali orang yang membaca Al-Quran karenanya mendapat syafaat dari Al-Quran. Jadi tak tolong awak dengan Al-Quran. Dapat keberkahan awak di dunia ketika awak mengalami kesulitan dengan awak membaca Al-Quran. Hati awak kau tenang dulu. Nyo mangko masalah urusan tu stres awak deh, repot awak deh, panik awak deh karena hati awak nak tenang. Di tanangan jiwa awak dengan membaca Al-Quran, maka segala urusan itu menjadi mudah. Tapi kalaulah hati sama-sama aja, nan mudah aja menjadi sulit je awak. Nan elok je menjadi tidak elok je awak. Nah, tidak masalah jadi masalah aja awak. Kalaulah hati nak tentram, hati nak tenang, jadilah ibu ya kasar. Nado nanelo cialah jale. Maka dengan Al-Quran membuat hati awak menjadi tentram. Karena Al-Quran itu sendiri penuh dengan keberkahan. Engkau tadi awak baca surat Al-Alaq lo ya itu baca tadi ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita disuruh membaca Al-Quran menyebut nama Allah. Allah nanlah menciptakan awak. Lah, tentu menjadi catatan dewa setiap hari, setiap waktu harus ada kesempatan dewa membaca Al-Quran. Ada sahabat Rasul ahli perang, namanya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah ahli strategi, ahli perang. Dan beliau menjelang beliau meninggal dunia, pada saat beliau terbaring di tempat tidurnya, beliau mengambil Al-Quran, memeluk Al-Quran, keluar air mata, bau raya ia mata menangis beliau, nyopalu Al-Quran, sambilnya mengecek, wahai Al-Quran, agak jarang ambo menyentuh engkau, agak jarang ambo membuka engkau. Agak kurang ambo membaca engkau membaca Al-Quran. Karena waktu ambo habis disibukkan dengan berjuang di jalan Allah. Bergerak di medan tempur. Setiap waktu ambo untuk perang. Untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak banyak waktu ambo untuk membaca Al-Quran. Takah tu ibu hati menangis karena dek jarang baca Quran. Tak awak bagat itu. Keana lah sibuk jarang baca Quran alasannya dek mengalir, dek sibuk karajo, dek main HP, adik ibu hilia mudi. Apakah itu menjadi alasan? Sedangkan Khalid bin Walid betapa pentingnya setiap waktu itu membaca Al-Quran. Tatanginya. Itulah bentuk pembelajaran dewa seorang Khalid bin Walid saja ada muncul penyesalan di dalam dirinya. Tidak karajo melewa-lewa gitu. Tidak karajo yang mubazir gitu. Gadang lo nilai pahala itu. Ketika beliau berjuang berjihad di jalan Allah. Tapi yang namanya membaca Al-Quran, kita kok butuh ketenangan jiwa. Butuh ketentraman. Banyak pitih lo tentu membuat awak tenang leh. Tinggi pangkit nun tentu membuat wak tenang leh. Karena kebahagiaan itu adalah ketenangan. Tenang jiwa wak, senang hati awak, itu yang bahagia. Jadi kebahagiaan bukan ditandai dengan kepemilikan fasilitas. Bukan ditandai dengan tingginya jabatan. Tapi ketenangan jiwa wak itulah yang sebenarnya membuat wak bahagia.
Kalau harto pangke mungkin ukurannya adalah kecurang kok sejahtera. Tapi kah barabanalah. Kira-kira mah banyak makan orang kayu dibandingkan orang miskin. Banyak orang miskin lama makan kok. Kece orang tutu awak, tanda awak bahagia, tanda hati awak sehat, makan awak batang buah. Ya tu? Lalu bakaruah amanah lama lalu orang kayu daripada orang kurang kayu lah daripada orang miskin. Sanang lalu bakaruah makannya batang buah kajamban lasuah. Jadi kau nak mau jalan aja leh. Jadi menjadi pembelajaran dewa. Allah menurunkan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Namanya Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Yang pertama adalah mubarak. Al-Quran itu sendiri memberikan keberkahan kawan. Keberkahan yang utama itu adalah apapun yang awak lakukan membuat awak menjadi bahagia. Jadi bisa memberikan penyelamatan di dunia, kemudian di alam kubur, di alam barzakh, di yaumul hisab, pada saat meniti siratal mustaqim. Tidak ada yang bisa menolong Al-Quran dan pernah awak baca. Itu nan akan memberikan syafaat bagi awak. Kemudian yang kedua, fungsi Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah musaddiq. Musaddiq adalah membenarkan alladzi baina yadayhi, membenarkan terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran tidak terpisah dengan kitab-kitab yang terdahulu. Mulai dari kitab Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf lain. Suhuf-suhuf dan kitab lembaran-lembaran wahyu Allah kepada rasul-rasul yang Allah turunkan kepada beliau risalahnya. Semuanya itu dibenarkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran yang Allah turunkan, ajarannya, perintahnya, tidak ada yang bertentangan secara akidah dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Aku kehebatan Al-Quran. Kalau nan ada Taurat yang kini itulah diubah orang. Injil itu diubah orang. Kemudian Zabure betul puluh. Pernah orang Bani Israel datang kepada Nabi Muhammad, mau uji Nabi Muhammad, membanding-bandingkan isi kandungan Al-Quran dengan kitab mereka. Ada orang yang berzina, hanya minta hukum kepada Nabi, ya Muhammad, nanti jadi masalah di siko, aku ndak usah lah dirajam, ndak usah lo dirajam lah, agihlah dispensasi, kan bisa kebijaksanaan dari engkau. Jawab dari Nabi Muhammad takakun, anan ada perintah dari kitab sucimu, begitu pula lah perintah dalam Al-Quran. Jadi mau uji membeda-bedakan seolah-olah apa yang terkandung di dalam kitab sucinya itu seolah-olah bisa kompromi lo dengan anado dalam Al-Quran. Denyo kan indah nama nang katuju denyo, nama na ringan, nama na mudah, itu nanya pakai. Nama nang kamu gian maraso menurinya, itu nyo sembunyikan. Kemudian nyo cabia, nyo ando-andoan. Kemudian nyo kemungkuan nama nankah sesuai jo keinginan mereka. Ternyata apa yang ditetapkan di dalam kitab suci mereka itu juga dibenarkan oleh Al-Quran. Harusnya mereka itu juga adalah menyadari bahwa Al-Quran yang diturunkan itu adalah menyempurnakan dari kitab-kitab mereka. Tapi nyokan dek karena membangkang, dek karena takabur, dek merasa hebat, dek merasa santiang, dek merasa dulu, akhirnya tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Itu menjadi sejarah betapa orang kadang-kadang mengandalkan nanti kedahuluannya, kebenaran yang datang
kemudian ndak muahnya menerima. Anyo pertentangkan. Padahal ajaran tauhid dari kitab-kitab sebelumnya tetap perintah bertauhid kepada Allah. Mendudukkan akidah, isi kandungannya sama. Ana membedanya adalah inyolah mau berubah, nyo manuka-nuka. Al-Quran memang Al-Quran ku dijago oleh Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Satitia indah berubah. Ndak adonan batuka. Kalau adonan batuka langsung ketahuan sekali. Ndak ada yang mampu bisa mau bahana menuka-nuka, ndak bisa ada yang menandingi. Karena nan menjagonya, nan membekingnya gitu orang ini, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya Al-Quran yang Allah turunkan. Yang pertama bagi orang yang membacanya mendapat keberkahan. Lalu kemudian Al-Quran itu sendiri mengkonfirmasi bahwa kitab-kitab suci sebelumnya itu juga dibenarkan. Maka kita pun disuruh beriman dengan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah sebelumnya. Wajib iman itu. Ada bahwa kitab namanya Taurat, ada Injil, ada Zabur. Tapi nan kini itu kan adalah nalah banyak diubah, nalah diganti-ganti, nalah ditukar-tukar. Nah, tetapi nan kitab suci dasarnya, yang awalnya, yang asalnya, yang Allah turunkan, ada kewajiban bagi kita untuk mengimani dan meyakininya. Karena ada memisahan, oh bahwa nan sebelumnya tuh dulu loh, aku nang kini enggak. Dibenarkan, disebutkan di dalam Al-Quran, iya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, diakui dan dibenarkan oleh Al-Quran. Inyo aja kelompok mereka saja nendak menerima akan dek karena alasan itu tadi, alasan klasik itu. Dek karena maraso onge, maraso dulu, maraso hebat, maraso santiang, takku hilang kagadangannya, takku hilang kasantiangannya, anda semua menerima. Nah, bagi awak harus meyakini bahwa Al-Quran itu namanya juga musaddiq. Musaddiq itu membenarkan daripada kitab-kitab sebelumnya. Lalu kemudian ada juga disebutkan muhaimin. Artinya adalah mengkoreksi. Mengkoreksi itu mengawasi yang sebelumnya, ba'a praktek-prakteknya, ba'a pengamalan-pengamalannya, ya diberikan koreksi oleh Al-Quran. Ba'a model umat dari Nabi Isa alaihissalam. Isa aku sendiri ceritanya ada di dalam Al-Quran. Tapi umatnya yang hulu, yang berlebih-lebihan, memuji dan menyanjung Nabi Isa, sampai-sampai mereka menobatkan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu keliru, dikoreksi oleh Al-Quran. Dikoreksi. Tak kata pula, kitab-kitab suci yang sebelumnya disampaikan oleh Nabi Musa, dikoreksi di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Musa itu sendiri itu juga diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana beliau kemudian belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir yang Allah berikan ilmu laduni, ilmu yang tidak semua orang mendapatkannya, ilmu yang datang dari sisi Allah. Kalau nanawako baraja mangko waka pandai. Kalau nak beraja, nak pandai, waduh. Kecik abak-abak pantune. Puncak mancu, puncak musaji, kedua puncak balai-balai, biar anak tuangku, biar anak kati. Kalau nak beraja, nak jadi pandai. Berarti awak beraja, awak namanya ilmu muktasab.
diperintahkan untuk beraja. Kalau Nabi Khidir tu lah dapat dia ilmu datang dari Allah, tahu dia nak kata jadi bisu agak. Dan Nabi Musa pandangnya pandang syariat saja, mencaliak nan nyakto saja, memandang dari luar saja. Ketika Nabi Khidir ko mana buat kapal, tu dicaliak dengan sudut pandang Nabi Khidir, dan pandang Nabi Musa secara lahiriah, tu kamu rusak namanya cik. Merusak dan nampak dia kapal nan elok ditabuk di tengah lawi dah tu leh. Padahal ilmunya dari sisi Allah Subhanahu wa taala diberitahu kepada Nabi Khidir bahwa kapal itu dimiliki oleh keluarga kurang mampu, di mana raja punya kebijakan akan menarik, akan mengambil paksa semua kapal-kapal yang dinilai masih elok. Jadi makna dirusak itu justru menyelamatkan bagi keluarga yang punya kapal itu tadi. Kalau lah rusak, itu tak jadi ditarik dari raja yang zalim itu dong. Itu dia tak tahu dia Nabi Musa. Itulah ilmu dari Nabi Khidir. Nanawa kuyu banyak dia tak tahu lu dia wak. Ada nan tahu dia orang dapat dia wak, tak dapat dia orang, tak dapat dia orang, dapat dia wak, atau dapat dia orang dan dia wak, tak dapat. Mangko disitulah ada kebijaksanaan. Ada ilmu yang luar biasa. Nak sadue kata kuasai dewa. Dewa nan tahu dewa tu nama nak pelajari. Lalu nama nan takana lu dia ingin dewanya, nama nan tak takana dewa tu nak lupa awak. Itulah namanya keterbatasan awak. Di situ diajarkan awak tentang bahasa sebenarnya awak manusia ko dengan semua kekurangan dan keterbatasan. Jadi Al-Quran menegaskan bahwa Al-Quran itu sendiri juga berfungsi membenarkan keberadaan dari kitab-kitab sebelumnya. Bahwa memang ada kitab-kitab sebelumnya itu juga berasal dari Allah. Allah yang menurunkan kepada rasul-rasulnya. Tetapi dengan turunnya Al-Quran, semua itu adalah disempurnakan. Lalu kemudian Al-Quran lah yang menjadi kitab pegangan pada akhirnya secara sempurna. Lalu musaddiqul ladzi baina yadayhi. Jadi sebelum Al-Quran banyak kitab yang diturunkan sebelumnya juga dibenarkan. Walitunzira, dan bahwa memberi kabar petakut engkau. Jadi mukhatab bagi Nabi Muhammad dengan diturunkannya juga Al-Quran. Lalu kemudian Nabi Muhammad memberi kabar petakut Ummal Qura kepada Ummal Qura. Ummal Qura itu adalah penduduk Mekah. Wa man haulaha, dan orang di sekitarnya penduduk Makkah. Di dalam tafsir dikatakan ahli Mekah wa sairin nas, dan semua manusia. Jadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad akan memberi kabar petakut kepada Ummal Qura, yaitu ahli Mekah, karena keluarganya di situ. Disuruh keluarganya dulu, lalu kemudian seluruh masyarakat induk, seluruh manusia. Jadi dimulai dari nandake-dake, takah namanya ko, takah ube nyamuknya dari kene, dari dalam menyebar-nyebar, ube nyamuk itu dah. Itu dari dalam semua menyebar tadi keluar, menyebar tadi. Maka perintah pertama ketika Nabi Muhammad sudah menerima wahyu, sesudah Nabi Muhammad berselimut, sekembali dari Gua Hira, ya ayyuhal muzammil ya il mudassir dulu, lalu kemudian wa anzir ashirataka wal aqrabin, beri kabar petakutlah agar tahu ke keluarga engkau, ajak keluarga engkau dan karib kerabat mereka dan seluruh manusia untuk beriman kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad melalui Al-Quran itu sendiri memberikan kabar petakut. Maksud kabar petakut? Jadi disebutkan di dalam surat An-Nazi'at. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sianang karengkang, siane dak patuah
Jangan kafir memilih mengutamakan hidup dunia meninggalkan akhirat, maka tempat mereka nanti adalah neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Sianan takut kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengarajun segalonan Allah perintahkan. Wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia bisa mengendalikan, menahan hawa nafsu. Ndak eboh di dunia aja dah, memandang bahwa akan ada akhirat setelah dunia. Dunia akan berakhirat. Dah hanya mengutamakan dunia, tapi juga persiapan untuk akhirat. Hawa nafsu dikendalikan, maka mereka akan mendapatkan surga. Jadi fa'innal 'asi, sesungguhnya orang durhaka tampenya adalah neraka tampe. Wa innal muti', orang nan patuh, orang nan taat, mengikuti segala yang perintahkan, meninggalkan segala yang dilarang, tampenya adalah surga. Jadi sudah ada penyebutan bahwa masing-masing dari mereka diperintahkan untuk diberi kabar petakut. Beri kabar petakut kau, berikan berita bahwa setelah ada hidup ada kematian, supaya manusia mempersiapkan diri. Tidak akan salah munyo wa idwi. Amangko iltanim khamsan qabla khamsin. Persiapkan nalimu sebelum datang maso nalimu. Bagunuan masuk hidup engkau sebelum datang maso maso mati, bahwa awak nak itu selama itu. Mencaliat contoh kan sudah mencaliat tuah kana manang baraja kepada alam, dicaliat nampak bahwa banyak manusia yang meninggal dunia. Awak pun akan menempuh hal yang sama. Kemudian persiapkan, pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Bahwa nak kasalamu je awak sehat, nak kasalamu je awak tangguh, bahwa adolo masuk-masuk sakit. Jadi sebelum awak sakit, ketika masih sehat, ya di pegunungan kalau lah sakit awak jolek. Lah sakit tu nak berjalah le. Aku kau makan awak lah sakit awak, tentu nak dona lemah je le. Maka selagi sehat kau, maka di pegunungan untuk beribadah. Dan menikmati makanan pun ketika sehat lah. Tak tak awak dulu kan awak memakan ayam tu kan dua perkara aja. Pokoknya nak ayam sakit atau awak nak sakit itu kan aja. Kalau lah sakit awak baru dapat ayam tu, jadi kau makan ayam ala sakit. Atau sakit ayam awak misalnya mau makan sambal ayam. Dia kan ayam lah sakit, kau mati lah itu didampingi ayam balik. Jadi pergunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian adalah paguna waktu muda sebelum datang tua. Ini kau malai lah tua awak. Lah panik-panik, lah latih-latih. Tapi akal nak sebebas dulu, nak sejak anguk lah sasak, membaca ayat je lah payah. Kemudian tagak lah payah, menggari dari duduk ke tagaknya, pinggang lah sakit. Tu kini lah tiba tua tentu kau mengaju awak lain. Kau beboh je awak lain. Banyak je lah mengaji lain. Dikana diri lain. Bahwasanya Allah bertambah umur awak. Ialah banyak nak berkurang dia awak. Alai, pegunuan waktu senggangmu, waktu lapangmu sebelum datang masa sampai. Awak kan kadang-kadang ada sibuk. Ada alai. Kalau tak kini sibuk aja wale kamanga aja le. Dulu baje dijanji wane belo-belo ya kasuro awak kini mengasuh anak awak. Ini anak aja kayak kasuh le anak kadang-kadang. Wale cucu, ya cucu yo juo nani badai ko para lujo. Jande gara-gara cucu anak kanak-kanak kasuh oleh. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan karena anakmu dan hartamu membuat kamu lalai daripada mengingat Allah. Baru tu ampe lo. Nang kalimu alai. Nang kalimu tadi karena itu sebelum datang mati. Kayo lai katiko awak lai balabiah.
di pegunungan kesempatan tu sebelum datang masuk masuk kurang lah. Jadi nak kasalamu lo, bapangke nak kasalamu lo, bapangke no. Ado lo masuk pensiun ado lo masuk istirahat jadi ketika awak punya kelebihan harta, kenapa tidak di pegunungan untuk berbaik? Jadi makanya diberikan kabar petakut kepada Ummul Qura. Jadi Ummul Qura itu adalah penduduk Mekah. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi. Mereka yang beriman dengan adanya akhirat, mereka akan meyakini akhirat itu akan datang. Maka bicara soal dunia ko akan berakhir, akan ada akhirat. Beriman awak ni. Jadi nak kasalamu aja di dunia kan. Jadi ada masa berikutnya, ada fase berikutnya, yaitunya akhirat. Akhirat ko yang kekal dan lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang lebih baik dan yang lebih kekal. Jadi nak do dunia ko akan hancur. Mangko suri wan nazi'at itu akan ada goncang-goncangan nanti. Kalau orang kafir dicabut nyawa itu dengan cabut nyawa yang dahsyat, yubana menyakitkan. Dan orang-orang beriman dicabut nyawanya itu dengan cabut yang lembut. Dilapih mengko sakaratul maut mengko berdoa kepada Allah Taala, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah awak pada saat sakaratul maut. Karena namanya mati kok bila disebut di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap namanya merasakan mati. Berarti kalau merasakan kok ada rasa sakit. Bantu gambarannya sakitnya tentu awak lu pengalaman lah. Kita tanya ke orang dalam mati, baca dia menanya lah nak lah berpengalaman mati awak Nabi sallallahu mengecek dia dah. Tapi di dalam riwayat diberikan bocorannya takahma kambing yang dibuka kulit tekatul lagi kiru bayang sakit. Mangko minta wa qala ta'ala. Mangko disebutkan di dalam Al-Qur'an wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Jadi kalau orang nankap ya orang kerengkang, ya cabutnya bersuara, cabut kasarnya, bailo, begangnya, berbajun aja. Bagi orang yang beriman dicabut, ditarik dengan lembut. Itu bagi orang beriman. Itu di awalnya. Nama rasuannya nanti tentu masing-masing. Tak bisa lo satu orang menceritakan ke orang lain. Bahkan menceritanya lain orang mati, kau tu tak bisa mengecek dia lain. Tidak bisa, tapi disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian, wahum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka atas salat mereka jaga. Takwiknya dan sampai salatnya tinggal. Nyo jago salatnya tu. Cara menjaganya, dijago waktunya, dijago kualitasnya, dijago tampe. Jadi kualitasnya supaya khusyuk. Waktunya ditentukan waktunya, ada yang afdalnya di awal waktu. Tampe di yang terbaik tentu di masjid. Tidak bisa masjid, ya bisa kan di Masjidil Haram. Tidak bisa masjid Haram di Masjid Nabawi. Tidak bisa masjid Nabawi di Masjid Baitul Maqdis. Ini talak dua kata. Itu pai ni, barado itu. Lah ada kesempatan pai. Kalau tidak tu balik musajid di kampung awak. Tidak ada jauh-jauh musajid di Surau Kapunduang ni. Surau Nur Jihad. Ayo kalau tidak sekurang tu di rumah je lagi. Jadi makanya ada tempatnya dijaga loh. Kemudian ada kualitas salat. Kalau awak menjaga salat berarti nilai salat awak tu berkekalan. Jadi orang yang hilang dari stres itu orang dari kan manusia kok diuji ke. Idza masahul khairu manu'a, dapat dia kebaikannya sombong ongeh. Idza masahul syarru jazua. Sementara ketika nyo mendapat kesulitan, kesusahan, wayoi ebeboh pakai. Orang yang tidak takatu illal musallin, kecuali orang yang salat, tidak donan galau berlebih-lebihan.
Yang bahwa mereka tuh mereka yang dalam sholatnya berkekalan. Lai hadir taruh nilai sholat itu tadi dan menjaga sholat. Dijaga dari segi kualitas bacaannya dijago, kemudian bahwa untuk sholat itu sendiri dijago lo soal wudhu ndak sah salatnya kalau seandainya ndak sempurna wudhu cara wudhu yang benar ndak namuh balik lepoh je sadue kancang-kancangnya kadang-kadang demita sasa orang lah azan tuh bakaya kaja aja asal je wudhu padahal dan wudhu awak kau tadi menjadi syarat sahnya salat awak. Kaja-kaja aja dah sekali sementara wudhu awak dah sempurna siko capang siko capek. Maka diperhatikan pula dijaga tu. Nanti bagi mereka yang meninggalkan atau abai lalai terhadap kualitas mereka ya maka berarti akan mendapat juga ganjaran. Maka semuanya harus dijaga. Orang awak menyebutkan menjago ko lebih sulit daripada mengarajuannya. Awak lah mengarajuan tetapi ba'a supaya nilai solat awak ko tadi itu nanti tulis di diang doa dirikan solat karena solat itu sendiri tanha anil fahsyai wal mungkar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Semoga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi awak dalam menjalani kehidupan dan setiap waktu dan setiap saat kita baca Al-Quran. Jadi ayat 92 surah Al-An'am mengingatkan kepada awak banyak keberkahan dari Al-Quran. Maka selalulah awak bersama Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad disebutkan takhalluqu bi akhlaqil Quran. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Al-Quran. Bahwa nama jalan dari Nabi Muhammad itu sendiri adalah Al-Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran memberikan keberkahan bagi orang yang membaca. Jadi Al-Quran bukan sebatas dibaca. Tetapi Al-Quran memang memberikan keberkahan bagi orang yang membacanya. Lalu kemudian secara pengetahuan awak bahwa Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiqh lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.